sih mbak wawancara kira apa? Di pelatih cuk. Pokoknya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Arba Putra Hadi. Saya dari PJKR 4C, NPM saya 2123091. Saya di sini melaksanakan tugas dari Pak Aziz. Tugasnya yaitu wawancara atlet dalam matkul atau mata kuliah sport jurnalis. Perkenalkan Mas, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Darwanam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mati Saputra. Ya, saya di sini akan mewawancarai Mas Irul dan yang satunya Mas Ilham. Untuk wawancara ini saya yaitu tentang prestasi-prestasi atlet Mas. Ya, temanya yaitu itu prestasi atlet. Ya, untuk Mas Irul wawancara ini yaitu tentang prestasi-prestasi tentang atlet-atlet. Untuk prestasinya Mas Irul tentang apa ya? Bidangnya olahraga apa gitu? Bidang olahraga ya Mas. Yeah. Saya aktif di freestyle football Mas. Freestyle Football itu mungkin banyak masyarakat yang kurang tahu gitu. Soalnya memang belum gimana ya, belum luas itu cakupannya. Berarti kayak seperti timang-timang kayak gitu. Iya, juggling. Apa sih juggling ya? Ya. Untuk Mas Ilham, saya juara futsal tingkat gerobogan. berarti prestasinya tentang futsal. Kalau sepak bola Mas? Oh, sepak bola ikut cuman nggak juara. Oh, apa Evan aja. Untuk Mas Irul, itu kan freestyle. Nah, itu tentang freestyle itu gimana sih awal mulanya pertama kali kayak kenal freestyle itu dari teman-teman atau dari kayak apa sih media sosial? Kan ada kan yang jadi kayak gitu kan, freestyling gitu kan. Ya, ceritain Mas, tolong Mas. Jadi pertamanya itu mungkin agak nyeleneh dari sinetron Tendang Sing Madu. Kata Tendang Sing Madu, nada. Itu awalnya kan dari situ kayak penasaran, jadinya coba-coba gitu Mas. Tapi dari bola plastik dulu. Bola plastik. Oh ya tahu. Kayak mainan anak kecil dulu gitu ya. Terus tingkat lagi kayak udah nemuin referensi banyak dari media sosial tentunya. Dan termotivasi lagi buat belajar gitu Mas. Namun karena itu masih minoritas, jadinya saya belajar otodidak sendiri. Sejak sendiri berarti keren Mas, berarti nggak ada pelatih berarti ya, nggak ada yang bimbing ya, bimbingnya cuma dari media sosial. Keren. Untuk Mas Ilham sendiri, awal mulanya memilih futsal daripada olahraga yang lain? Dari kecil kan saya hobi main bola, terus karena sudah besar itu saya main sepak bola karena waktu diajak teman juga sama Mas Ilham Al-Barsani, itu kan diajak main futsal kembali lagi, terus kita sering latihan. Habis itu waktu di Ansor Gerobogan saya kan mewakili Gubuk untuk melaju ke tingkat apa? Kabupaten. Dan alhamdulillah di situ saya sering latihan, ada chemistry, kemudian syukur alhamdulillah dapat juara 1 seperti itu. Itu berarti Liga Ansor. Liga bisa dikatakan liga tingkat kabupaten se-Ansor itu. Untuk selainnya Ansor, ada nggak pernah mengikuti lomba-lomba apa gitu? Kemarin ikut tingkat Gubuk, tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu juara 4. Berapa? Harapan 1 berarti. Harapan 1 ya, mewakili RL Pusla. Untuk Mas Irul sendiri, prestasinya yang didapat dari freestyling itu apa Mas? Pas awal masuk kuliah ya Mas, itu kan ada kompetisi dan masih corona, jadinya kompetisinya itu online. Yang ngadain UNJ, Negeri Jakarta gitu. Oh, Jakarta. UNJ berarti. UNJ berarti. Oh ya. Dan gimana ya? Itu kan ada 4 kategori. Saya ikutnya yang juggling, jadinya kayak pertama upload di medsos dulu, yang paling lama nantinya akan difinalkan di Zoom gitu. Dan alhamdulillah saya dapat juara 2 di situ. Berarti itu apa? Kayak Zoom meeting berarti? Untuk di 5 terbaik. Keren berarti. Itu tingkatnya tingkat apa Mas? Nasional Mas. Keren, tingkat nasional juara 2 juggling. Itu hampir ke tingkat internasional, soalnya
ada dari negara lain tapi cuma 2. Tapi dengar-dengar dari syaratnya itu kalau memang mau ke tingkat internasional harus ada minimal 5 gitu mas. Minimal 5, maksudnya Ah, minimal 5 5. kemenangan. Enggak, yang dari negara lain itu kayak apa Pesertanya. pesertanya. Oh, berarti hitungannya untuk nasional melaju ke internasional tuh berarti harus ada 5 negara yang berpartisipasi. Partisipasi. Iya. Keren berarti. Dari Itu baru technical 2. meeting gitu mas. Itu baru 2. Ah, Lah untuk Indonesia kan semen kan juara 2 kan. iya. Ya berarti yang diikutin 1, 2 atau 3-nya juga ikut atau satunya Enggak, saja. satunya aja. Itu nomor 1-nya aja. Nah, kategori yang javelin itu. Untuk jadinya itu berapa menit mas? Waktu Pas saya upload di medsos itu 19 menit. 19 Terus menit. difinalkan nggak dihitung menitnya mas, tapi yang paling lama gitu. Yang paling lama. Berarti kayak juggling terus dari kaki, paha, dada, Enggak mas, kepala yang digunain kakinya oh kaki doang. sama kaki. Berarti timang-timang aja gitu. Sama gaya-gayaan. Enggak gaya-gayaan. Cuma juggling aja yang paling lama. Oh, juggling. Iya. Saya kira persel-persel yang lain-lain gitu loh. Enggak. Tak kira Jugglingnya itu karena kan, ya mas, gimana ya? Aku nggak pakai tripod, jadinya takut gitu kalau kameranya Karena jatuh. kan kalau jatuh langsung berhenti menitnya. Jadinya gitu. Oh berarti Kayak mikir ini nanti jatuh atau enggak kameranya. tadi itu ada bantuan teman Enggak ada, saya sendiri. pakai tripod tadi. bukan tripod, Bukan kan tripod. takut jatuh. Kayak Berarti jatuh. ditaruh ke kayak dilandatin gitu. Tembok gitu. Dilandatin. Heeh. Isolasi gak? Enggak. Jatuh. Isolasi. Mana tahu disolasi kan? Ya Ini kan? kan nggak kelihatan mas isolasi. Jadinya itu konsentrasinya kayak hilang-hilang terus gitu pas juggling. Ini nanti takut jatuh. Iya sih, itu kan juga aslinya nggak tahu juga kalau tripodnya jatuh apa enggak gitu kan. Padahal masih bisa gitu. Itu peserta lain juga kayak gitu kendalanya. Kasih di tripod terus tripodnya jatuh apa gimana? Enggak tahu sih kalau itu. Kan saya Oh iya, konsentrasinya benar-benar. ke diri sendiri. Iya kan zoom ya. Sorry. Saya kira kan satu-satu apa gimana itu. Ternyata barengan berarti. Itu pesertanya itu berapa mas untuk juggling itu? Waktu saya daftar. Daftar kurang tahu sih mas. Yang dilombakan kan untuk judulnya berapa orang? Yang masuk ke Zoom meeting maksudnya loh? Oh, Zoom meeting 5. 5 doang? Kan final itu mas. Oh, final. Final 5 orang, diambil lagi 3. Terus 3 dikompetisiin lagi? Enggak, 3 itu juara udah. Oh ya, tak kira dikompetisiin lagi. Berarti itu sebelumnya kompetisi untuk yang nasional itu berarti kan 19 menit itu videonya berarti ya? Untuk videonya itu terus diseleksi gitu? 19 menit karena kan saya udah pernah tag pas tahun 2022. Jadinya itu emang jadinya saya paskan di angka 2022 19 menit jadinya. Sebenarnya bisa lebih. Maksudnya dipasin 2022? Buat konten mas. Hah? Kan juggling sampai 2022 angkanya. Oh total. Total astaga. Tak kira kenapa lu kok 2022? Wah, ternyata total jadinya. Iya. Ya. Untuk Mas Ilham sendiri itu kan awal mula udah kan, untuk prestasi juga udah. Nah terus ini lanjutannya, ini tuh mau gimana untuk kedepannya? Oh ya, untuk kedepannya mungkin saya akan ikut latihan terus dari di klub dulu terutama. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya juga akan ikut klub di di fakultas atau di universitas seperti itu. Misalkan seperti itu lolos seleksi dan maju ke lomba-lomba berikutnya, saya akan mencoba memberikan yang terbaik seperti itu. Untuk Mas Irul sendiri untuk kedepannya tuh mau gimana mas? Karena saya kan belum pernah kompetisi offline ya. Mungkin kepingin sih gitu. Untuk offline? Paling enggak sekali lah. Biar tahu merasakan itu ya. Feelnya. Tekannya kayak gimana. Untuk juggling kayak gitu kan jarang ya gitu ya. Itu Itu tahunya jarang. berarti dari medsos juga berarti. Iya. Yang berawal dari medsos kembali lagi ke medsos ya. Itu berarti kan itu berarti hitungannya ya juga susah juga ya. Untuk daerah-daerah sini ada gak sih untuk lomba-lomba juggling kayak gitu? Kalau lomba nggak ada mas. Kalau Belum ada adanya ya? sini itu apa namanya? Kayak komunitas. Di Semarang. Iya.
tapi belum pernah ketemu mereka. Belum pernah, cuma untuk komunitas itu dari medsos juga. Iya. Di invitation apa masuk? Enggak gimana, Ikut masuk aja. latihan aja Langsung gitu. ikut gabung aja. Deket sini kok di TLC biasanya latihan. Jalur berjuang. Iya. Itu komunitasnya kayak gitu tuh ada yang udah bisa beneran atau yang baru-baru gabung itu? Udah profesional mas. Udah profesional. Keren. Udah pernah juara Fornas kalau nggak salah. Fornas apa sih? nasional. Forum nasional. Forum nasional. Kan nggak apa kan, selevel gitu loh. Kan juga juara 2 nasional juga walaupun kan. online. Walaupun online, ya Zoom. Tapi kan yang penting kan juara nasional. Kamu juara apa mas? Juara nasional. 2. Via Zoom. Gak apa, yang penting kan juara gitu loh. Untuk majalah futsal itu kan futsal kan udah pasaran gitu kan. Ya. Di itu lah itu bagaimana menanganinya? Kan contohnya kan banyak kan. Kayak dari SD udah diajari, SMP juga diajari. Lah kan mungkin kan dari taraf-taraf itu kan kayak pelatih, kayak dan yang lain-lain juga. Itu kan juga berpengaruh kan untuk prestasi di bidang futsal. Lah untuk di prestasi di bidang futsal itu kan juga banyak. Untuk peminatnya juga lombanya juga banyak. Lah itu untuk contohnya generasi yang baru itu kan juga banyak juga kan lombanya. Lah itu untuk yang diperlombakan itu yang perlu diperhatikan dalam futsal itu apa? Yang perlu diperhatikan dalam futsal itu kan pertama kalau dari latihan itu kan dari fisiknya juga. Kalau fisiknya kecil-kecil mungkin bisa lebih ditempatkan ke bagian sayap. Mungkin kalau di futsal lebih diperhatikan untuk fisiknya yang besar, tinggi untuk bisa mendapatkan power seperti itu. Kemudian untuk latihannya sendiri kan tergantung pelatihnya. Misalkan pelatihnya memberikan latihan drill khusus seperti untuk membentukkan ketahanan tubuh atau mungkin shoot power keras atau kiper kan juga sendiri seperti itu. Tapi yang saya lihat rata-ratanya itu kayak pemain-pemain tuh yang diutamakan itu yang bikin bertahan sama menyerang. Kiper itu kayak dibuat kayak gimana ya? Pantes lah. Saya lihat-lihat kayak di sepak bola, di futsal gitu loh. Tahu-tahu sendiri kan kayak dari belakang nyerang. Langsung syuting gol. Itu sebenarnya salah sih mas. Kalau di futsal itu sendiri itu kan ada namanya, kalau kiper ada 2, kiper yang tetap sama kiper terbang gitu. Terbang. Maksudnya kiper terbang? Kiper terbang itu gini, waktu posisi penyerangan itu kan kalau di juara-juara Pro Liga itu kan nanti kan kiper itu nanti ikut menyerang seperti itu. Jadi musuh di press tengah lapangan, ada pemain kita maju semua dan kipernya itu sebagai pivot angkor terakhir. Jadi di tengah-tengah itu sebagai pendistribusian bola seperti itu. Jadi itu kipernya itu harus benar-benar passingnya bagus, akurasinya bagus sekali. Seperti itu. Itu kiper terbang. Yang satunya lagi kiper tetap. Kiper tetap itu ya kiper untuk main biasa, waktu penyerangan juga bisa bantu, cuman kan nggak bisa sepenuhnya kayak tadi kiper terbang sampai setengah lapangan ke press pertahanan musuh. Kalau di kiper tetap itu kan harus nggak terlalu jauh-jauh gitu loh. Jadi takutnya nanti kalau ke comeback malah itu kesalahan fatal. Kayak kemarin golnya golnya Thailand sama Indonesia itu kan karena kipernya terlalu jauh. Iya, terlalu jauh dari gawang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kiper ada 2, berarti itu latihannya juga kayak pemain-pemain menyerang atau bertahan gitu. Bener. Untuk kiper terbang itu kan kakinya juga dilatih kan. Iya, kakinya harus kuat sama akurasinya itu harus dilatih. Kan rata-ratanya kalau kiper kan untuk ngolah bolanya kan juga susah gitu kan. Iya benar, susah. Soalnya kiper kan pakai tangan tadi. Kan rata-ratanya kan penempatan bola arahnya mau kemana. Ini contohnya badannya harus gimana. Iya benar. Terus ada lagi tangannya juga kan kayak apa sih namanya, kayak selorot itu. Celadinya. Kan tuh ya. Apa namanya? Intinya untuk menghalau bola. Bukan sliding sih. Sliding kan untuk pemain bertahan. Menghalau bola lah. Ya menghalau bola kayak jatuhan gitu loh. Ya. Biasanya kan kalau pakai kiper terbang gitu pas posisi emang lagi kalah gitu mas. Jadinya kayak ngejar poin di saat-saat terakhir gitu. Situasinya kan kalau gitu udah mau nggak mau harus pakai. Rata-rata gitu. Saya nggak terlalu tahu sih kayak gitu. Bidang saya nggak futsal kok. Berarti Mas Irung juga ikut futsal juga atau Evan aja gitu? Evan
tapi kan setidaknya kan tahu lah aturan-aturannya gimana, mainnya gimana gitu. Berarti untuk kayak gitu kiper juga sangat diperlukan kan, karena kan rata-ratanya yang saya lihat tuh dari permainan lah, dari langsung itu rata-ratanya kiper tuh kayak nggak fungsi gitu loh. Dari belakang rata-rata serang masuk gol, serang masuk gol, kayak nggak ada kesiapan sama sekali gitu. Padahal dari belakang loh dia loh apa menghadapi banyak pemain sesama timnya sendiri, masa iya langsung diserang syuting gol kan, kayak gimana itu kiper kan. Kalau di futsal itu yang futsal modern itu lebih ke build up dari bawah, jadi dari kiper distribusi ke anchor, langsung anchor lebih ke main ke flank langsung ke itu pivotnya seperti itu, jadi lebih main ke building dari bawah seperti itu. Sekarang lebih diperhatikan sih Kan kayak sepak bola tuh dari siapa, Lionel Messi dari belakang atau enggak dari tengah, langsung di kotak penalti atau garis apa keluaran kotak penalti syuting gol, kayak kipernya gimana itu loh. Kan aneh juga itu kan, pemainnya juga udah melewati banyak kok. Seharusnya kan kayak kecapean apa gimana, kontrol bolanya juga gak bagus kan. Masa ya syuting kipernya gak bisa ngalau apa gimana itu kan, aneh itu loh. Ya gak sih? Iya benar. Kan kayak gimana itu loh. Berarti kan kayak sudut pandangnya kiper kurang fungsi ya. Iya, kayak kelihatan gak fungsi, cuma menu-menuin apa? Iya. Apa sih? Slot pemain aja gitu kan. Di sepak bola. Rata-ratanya kayak gitu. Lah untuk Mas Irul, ini kan jadi kan juga sedikit. Lah untuk mempertahankan prestasi tersebut itu Mas Irul bukan mau sih ikut komunitas tersebut secara serius atau evan-evan aja, atau mau apa latihan personal pribadi kayak otodidak seperti sebelumnya. Kalau emang mau mempertahankan atau ningkatin skill lagi mungkin ikut komunitas mas, tapi belum kepikiran gitu. Maksudnya belum kepikiran bukan kayak nggak mau maju atau gimana, tapi lebih ke nyaman sendiri gitu. Gimana? Nyaman sendiri. Oh berarti masih mau personal ya, otodidak sendiri gitu ya? Iya. Soalnya saya tipikal orang yang sulit nyesuaiin gitu mas. Introvert. Bisa dibilang. Jadi introvert. Suka menyendiri. Kayak gitu ya. Kan rata-ratanya kayak gitu kan, introvert emang susah sih untuk bersosialisasi. Untungnya olahraganya juga milihnya freestyle. Ya, kan nggak harus menuntut semua orang untuk ikut gitu. Ya, sedikit juga peminatnya ya. Apalagi kan dibutuhkan kayak apa sih, akurasi yang tepat itu ya, untuk kakinya, gerakan kakinya gitu kan susah juga gitu. Latihan juga lama itu mas. Itu latihannya berapa bulan atau tahun itu? Kalau sampai bisa dibilang kakinya lemes, maksudnya lemes itu udah kayak enak gitu. Iya gitu. Udah tahu lah bulannya sekitar 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan. Tapi setiap hari kudu latihan. Latihan terus gitu ya. Terus habis sudah lemes itu kan berarti kan udah enak kan untuk digerak-gerakinnya kayak freestyle gitu kan. Itu baru pakai trik-trik yang lain gitu. Oh berarti itu untuk jadinya. Untuk apa? Untuk jadinya itu dulu. Javelin kan mendasar dari freestyle itu. Iya benar. Dasarnya. Kan kayak ada yang bola kakinya gini, bolanya masih sini, terus kakinya muter-muter gitu kan, apa ngelilingi bola itu kan, ya kan. Itu kan freestyle kan juga semuanya keseluruhan dari badan kan, itu ya bisa kayak, karena ada yang sampai bolanya di sini, ya sama kayak sepak bola kecuali tangan gitu. Iya, sama kecuali tangan. Kalau freestyle itu bisa pakai tangan ya, kayak tadi kan Natun kan ngerti gini juga. Tapi kalau di kompetisi nggak dipakai mas. Nggak boleh. Nggak dipakai. Oh. Yang keseluruhan badan kecuali tangan gitu ya, kayak peraturan sepak bola pada umumnya ya. Untuk kedepannya ini mas, itu kan freestyle kan juga jarang kan di sini. Ya, untuk kedepannya tuh mau gimana mas Irul? Maksudnya gimana? Kan contohnya tuh mau ngikuti turnamen nasional yang lain atau gimana gitu? Ini sih gitu mas, cuman kan karena jarangnya ada turnamen sama misal udah ada turnamen terus karena peminatnya sedikit di cancel gitu mas. Di cancel? Itu rata-ratanya peminatnya itu berapa sih?
kalau untuk Yang penonton mahal. gitu. Rata-ratanya kayak contohnya yang saya tahu ya dari antar negara itu kayak sedikit banget loh. Juga kayak turnamen kayak gitu loh, internasional loh. Kalau Rata-rata internasional negara. udah keseleksi mas. Iya, tapi kan juga dikit peminatnya, terus pertandingannya juga lama gitu loh. Pertandingannya juga lama, kayak banyakan skill-skillnya kayak gimana, terus ininya gimana juga itu penilaiannya gimana sih mas? Kalau boleh tahu tuh kayak gitu. Kalau untuk penilaian saya kurang tahu mas. Aku kurang tahu juga. Kan belum pernah ikut kompetisi. Oh iya benar-benar kan masih secara online ya. Kalau yang lain itu kompetisinya kan Lama. hitung dari jumlahnya. Menit. Oh, Enggak, menit paling lama. paling lama. Iya kan menit berarti kan. Jadi 19 menit itu jangan sampai turun bulannya. Iya. Nah yang juara 1 sama yang juara punya semen tuh selisih berapa menit? Kan karena dia dibantu temannya, jadinya temannya itu kayak lihat HP-nya gitu mas. Oh, Ini mereka udah selesai, jadinya kan lebih tenang gitu. sedangkan sendirian gitu ya. Bedanya kan Ada yang megang HP sama yang enggak gitu ya. iya. Ya kalau lagi freestyle enak-enak gitu HP-nya Jatuh. turun jatuh ya wah gak jadi juara nih. Nggak kelihatan ya. Kayak usaha tapi mengkhianati hasil. Usia ngeliat hasil. Aduh. Tidak beruntung. Udah bro. Nah untuk Mas Ilham sendiri untuk kedepannya itu mau gimana mas? Mau lanjut atau gimana? Atau mau ngikut-ngikut turnamen-turnamen besar gitu? Kalau saya sih sementara ini ngikut arus dulu. Misalkan nanti banyak teman-teman yang sering ngajak latihan atau mungkin ada minat apa sih ini dari keseriusan sendiri tumbuh, itu mungkin saya mau coba terjun lagi ikut turnamen lagi. Ini kalau ini kan juga mau fokus kuliah dulu juga, soalnya sulit itu kuliahnya, teknik juga kan jadi sulit. Oh, iya. Mungkin harus lebih fokusnya lebih ke kuliah terlebih dahulu. Untuk yang lainnya itu kan nanti hobi itu bisa dibuat santai gitu. Nanti lah ya, yang penting pendidikan dulu. Pendidikan dulu lah seperti Iya. itu. Untuk Mas Irul nih, pesan-pesan dari pre-selling untuk kedepannya itu gimana? Untuk yang lain lah, atau enggak pemula-pemula gitu? Ya, jangan sampai malu karena kan freestyler itu kalau terlihat di depan umum gitu ya, kan sering dibilang madun gitu kan. Madun. Oh iya benar. Ya kan malunya pasti di situ. Saya juga ngerasain kok. Madun. Iya pertama kali kan kayak gitu kan madun ya. Apalagi saya pertama kenal kan juga dari situ. Jadinya jangan malu, tetap semangat sama tingkatan lagi event itu sendiri. Kan saya juga sendiri, otodidak sendiri. Dan gimana? Walaupun sendiri gitu tetap bisa kok. Ya, contohnya Mas Irul sendiri ya, berarti ya. Jadi apanya ditaruh di apa kayak tataan Desain DK gitu di tembok, terus dia Desain jadi DK. sendiri kok. Kan ada kalau yang satu kan tadi pegang temannya lebih santai. Kalau lebih enak ya. Lebih enak. Mungkin kalau ada supportnya lebih bisa ya. Mungkin lebih bisa ya mungkin ya. Terus untuk Mas Ilham sendiri untuk kedepannya itu untuk kedepannya untuk pesan-pesan dari futsal yang lain Oh, saya untuk pemula atau tingkatan yang lain gitu. Kalau untuk pemula sih lebih sering main, sering latihan seperti itu. Kalau belum bisa jangan malu untuk ikut latihan, ataupun kalau sudah bisa jangan sampai kalian puas diri, berbangga diri dengan saya sudah bisa seperti itu. Masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Seperti mungkin kalau yang lebih tinggi ikut Proliga, nanti kan saat lagi ikut mewakili Indonesia, mewakili timnas seperti itu. Proliga itu bukannya poli ya? Liga futsal apa? Ya Proliga kan poli kan? Iya, Liga futsal maksudku. Liga futsal pro. Oh, pro futsal. Pro Oh, futsal. iya. Liga futsal. Kan setahu saya kan Proliga kan poli. Iya kan ada dua sih kalau Liga futsal. Masa iya muka takro? Ditendang. Itu intinya nanti tetap semangat untuk yang pemula-pemula, sering latihan terus lah, sering komunikasi sama, kalau bisa cari teman partner dulu. Kalau di futsal kan ada namanya paketan gitu, jadi mungkin ada 5 sama kiper, kalau enggak nanti 4 orang aja. Nanti kita bangun chemistry dulu, sering main kan jadi tahu ini teman kita karakternya itu gini, kalau habis dapat bola langsung ketemu
kapan atau gimana, nanti bisa cari tahu sendiri seperti itu. Paketan. Untuk paketan itu kayak ini spesialis bertahan, menyerang, seperti itu. juga sih kayak serangan cepat kayak gitu berarti. Kalau paketan itu lebih ke karakter orangnya sendiri dulu. Kalau di belakang lapangan itu gimana, sebelum main lapangan itu kalau sering ketemu kan mesti udah ada komunikasi enak, udah sering, jadi kan lebih tahu enjoy mainnya gimana. Terus apalagi kan kalau di futsal mainnya kan roll terus mas. roll, pindah tempat, ya bisa ke titik itu terus. Kalau di sepak bola kan kamu mainnya di wings terus. Kalau di futsal nggak bisa. Kalau di futsal itu Putar. jadi kalau di anchor di pertahanan itu nanti kalian akan pindah ke flank, mungkin bisa lebih ke pivot seperti itu. Biasanya terus rotasi gitu. Terus rotasi seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Untuk Mas Irul dan Mas Ilham, saya terima kasih banget atas informasinya. Sama-sama Mas. Dan saya, Mesa Arba Putra Hadi, telah selesai untuk mewawancarai dari tugas Pak Ayis. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam. Salam. Salam.